Selamat pagi, terima kasih sudah hadir dalam presentasi proposal pembuatan mesin CNC router untuk kerajinan kayu. Saya di sini Pugu Elmiawan dari Politeknik Gajah Tunggal dan Hari Purwito dari Lembaga Pendidikan dan Keterampilan LPK Mandiri. Masalah yang ada di sana itu ada beberapa masalah. Yang pertama itu adalah belum adanya lembaga pelatihan dan keterampilan dengan jurusan kriya kayu di Kalimantan Timur. Yang kedua, tenaga kerja terampil kriya kayu perlu dipersiapkan untuk mendukung sumber daya yang bisa menghasilkan produk berdaya saing dengan hadirnya IKN. Yang ketiga, sentuhan teknologi dengan mesin CNC perlu dikembangkan untuk menghasilkan produk UMKM yang standar, yang presisi, dan mass production. Yang keempat, masih banyak potensi peluang segmentasi pasar atas produk alat peraga edukasi di Kalimantan Timur karena belum ada produsen lokalnya. Beranjak dari situ, ada beberapa inovasi yang akan kita usulkan. Yang pertama itu adalah hilirisasi pembuatan mesin CNC sebagai pemicu kecepatan produksi dan peningkatan SDM berkualitas. Jadi nanti kita akan um, menghilirisasi pembuatan mesin CNC ya, yang tadinya mesin CNC itu dianggap sebagai barang yang mahal. Ya, kita akan um, memberikan pemahaman pengetahuan bagaimana cara membuat mesin CNC sendiri dengan bahan yang lebih terjangkau sehingga SDM bisa uh, membuat mesin CNC sendiri. Yang kedua, mengembangkan tenaga terampil SDM yang bisa memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing dengan limbah bahan kayu. Jadi setelah tadi bisa membuat mesin CNC sendiri, maka dia bisa mengoperasikan. Bagaimana sih mesin ini dioperasikan? Bagaimana dia itu uh, bisa digunakan untuk memproduksi kerajinan-kerajinan yang berbahan limbah kayu. Yang ketiga, mendidik operator lokal, programmer, dan desain produk kayu dengan teknologi mesin CNC rakitan sendiri. Jadi setelah tadi bisa membuat mesin CNC, maka setelah itu mereka mengoperasikan untuk pembuatan kerajinan dari limbah kayu. Dan yang ini adalah untuk mereka bisa mendesain. Jadi kalau misalkan ada produk kerajinan kayu yang lebih eh, baik lagi, berbeda-beda, maka akan tercipta kerajinan-kerajinan yang baru dan dengan menggunakan mesin yang mereka rakit sendiri. Yang terakhir adalah turut serta dalam berperan dalam program pemerintah pusat atas program One Village One Product. Jadi eh, nanti akan tercipta satu produk yang ada di masing-masing daerah yang dengan dasar limbah kayu. Itu inovasi yang kita usulkan dan pastinya akan memberikan dampak dan manfaat. Yang ada itu adalah memberikan SDM terampil dengan reka cipta mesin CNC rakitan, yaitu bagi LPK dan masyarakat nantinya mereka bisa nih bikin CNC sendiri. Yang kedua, untuk LPK dan masyarakat juga akan terciptanya scale up pengembangan dan peningkatan produk UMKM yang tadinya pengerjaannya itu satu-satu, nanti bisa pengerjaannya itu lebih banyak karena mereka mesin udah bisa bikin sendiri dan eh, gambar bisa bikin sendiri, maka pengerjaan bisa sendiri dan satu orang bisa mengerjakan lebih dari dua, tiga atau empat sekali sekali jalan. Yang untuk manfaat yang ketiga itu adalah untuk perguruan tinggi, yaitu sebagai bentuk keluaran tridharma perguruan tinggi, yaitu tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dari manfaat-manfaat yang diperoleh tadi, pastinya akan berdampak. Yang pertama dampaknya itu adalah munculnya startup UMKM baru yang bisa saling bermitra dalam mengembangkan dan memasarkan produk inovasinya, yaitu untuk LPK dan masyarakat. Yang berikutnya adalah terbukanya lapangan kerja baru dan peluang menampung lulusan sarjana serta investasi yang dikembangkan skala industri. Jadi tadinya itu
dengan pemanfaatan mesin-mesin baru ini, maka akan tercipta lapangan-lapangan kerja baru dan peluang-peluang baru yang bisa dilakukan menggunakan mesin ini. Yang ketiga, itu adalah turut serta berperan dalam program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dengan memproduksi mesin CNC dan produk turunannya. Jadi nanti setelah bisa membuat mesin CNC router ini, maka dia bisa membuat mesin CNC yang lain, seperti plasma cutting, laser, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah dampak bagi perguruan tinggi, yaitu meningkatkan nilai akreditasi. Pastinya karena untuk sebagai luaran dari Tridharma perguruan tinggi, maka nilai akreditasi perguruan tinggi itu akan meningkat. Dan ini pasti manfaat dan dampaknya itu akan dirasakan dari LPK dan masyarakat dan juga perguruan tinggi. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya silakan untuk kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bisa langsung. Terima kasih. Selamat